Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Reza Andi. Ya, di hari ke-19 Ramadan, udah 19 hari lagi ya? Udah hari ke-19 lagi ya? Mudah-mudahan buat teman-teman muslim dan muslimah diberikan kelancaran, keberkahan untuk ibadah saumnya. Terus gimana? Udah ada rencana buat mudik atau touring setelah Ramadan? Kalau misalnya kalian punya dua rencana tersebut, ini ada satu helm yang identik dengan Aura Adventure. Ini Nolan N70.2 GT. Ya, kali ini gue mau ngebahas helm Nolan N70.2 GT series ini yang secara konfigurasi itu dia punya beberapa tampilan gitu ya, karena dia merupakan helm modular crossover. Jadi ini yang bikin USP atau unique selling point dari helm-helm Nolan gitu, dan juga ada beberapa poin penting lain yang ntar gue bahas. Jadi seperti gue bilang tadi, helm ini punya beberapa konfigurasi karena dia tuh helm modular. Yang pertama itu dia punya konfigurasi full face seperti ini. Tampilan full face seperti ini buat kalian yang suka terproteksi secara menyeluruh gitu ya. Lalu tampilan keduanya ada tampilan open face. Untuk tampilan open face ini mungkin buat teman-teman yang pengen lebih leluasa dalam penggunaannya gitu ya, pakai di harian atau touring juga bisa gitu, cuman nggak terlalu pengap lah. Buat teman-teman suka open face, ini paling cocok gitu. Dan ada konfigurasi lainnya, yaitu konfigurasi tanpa visor tapi pakai pick. Ini konfigurasi model lucu gue bilangnya. Jadi stylenya ini lucu tanpa visor, menggunakan picknya, ditambahin Google juga masih bisa, jadi makin cakep kalau misalnya pakai Google gitu ya. Ini kalau misalnya dengan style tersebut jadi neck breaker lah di perkotaan. Kalau ngelihat secara keseluruhan, desain dari Nolan modular itu kayak punya stylenya tersendiri gitu. Jadi kayak ciri khasnya lah untuk helm-helm modular dari Nolan. Dan desainnya itu sebenarnya simpel, cuman punya aksen-aksen yang menguatkan aura adventure dari versi helm Nolan modular. Visornya punya visibilitas yang super luas di sini. Ini visornya lebar banget, lalu menggunakan triple top air fan. Dan ciri khasnya semenjak dari Nolan N44 yang Evo yang sebelumnya, ada mode fan di area visor. Itu jadi kayak signaturnya dari helm Nolan versi modular N44 dan juga N70 GT. Helm ini juga sebenarnya udah rilis dari tahun 2018, cuman udah bertahan hampir ke 6 tahun lebih gitu ya. Menurut gue desainnya masih tetap menarik. Desainnya ini kayak yang timeless, long last, desain dari helm Nolan modular ini. Bahkan kalau misalnya pakai N44 Evo pun kayak masih oke gitu ya dipakai sekarang ini, karena desainnya emang bakal bertahan lama. Menarik desainnya untuk versi modular dari Nolan ini. Secara materialnya sendiri dia menggunakan bahan polikarbonat di sini, bahan polikarbonat, dan mempunyai dua ukuran cangkang atau shell dan juga mempunyai dua ukuran IPS. Jadi kalau misalnya kalian beli size XS sampai ke M itu menggunakan cangkang yang lebih kecil, size M gitu ya, cangkang lebih kecil. Sedangkan untuk yang size L sampai ke double XL dia menggunakan cangkang dengan ukuran yang lebih besar. Jadi dia punya dua ukuran shell size. Untuk sertifikasinya sendiri dia sudah DOT dan juga ICI 2205. Entah yang tahun 2025 ini apakah ada sertifikasi yang lebih advance 2206, gua nggak tahu, cuman yang gua tahu dia sertifikasinya sudah ICI 22.05. Lalu ngomongin soal ventilasinya, dia punya ventilasi top air fan, triple top air fan sini dengan mekanisme di sliding. Mekanismenya biar kelihatan, nah ini dia di sliding, ada tekstur juga di bagian mekanismenya, ada triple. Dan untuk bagian depannya ada area mode fan di bagian visor seperti gue bilang di awal tadi gitu ya. Ini ciri khasnya, ada mode fan di area visor gitu. Dan di area belakang di sini ada exhaust port untuk melepas si hawa panasnya. Dan secara fungsi waktu gue pakai di jalan, ini tuh yang area atas nih ya, yang area top air fan-nya di sini, dia tuh keras optimal di kecepatan 70 km per jam. Ini mulai keras optimal 70 km per jam, ada airannya kerasa gitu ya. Sedangkan untuk yang mode fan-nya yang perlu di highlight menurut gue, ini gue perlu sedikit tuck in buat dapetin debit udara yang masuk. Jadi karena posisi kebukanya dia di area atas gini, jadi gue perlu tuck in buat dapat debit udara yang masuk ke area dalam si helmnya gitu ya. Cuman dengan menggunakan chin guard seperti ini dengan mode si full face, ini ketahan oleh chin guardnya si aliran udaranya. Jadi aliran udaranya itu dia terfokus ke area visor buat ngebantu menghilangkan embun. Jadi kayak gitu sih, gua ngerasanya seperti itu untuk fitur si ventilasinya.
Lalu untuk bagian visornya seperti yang gue bilang di awal tadi, ini visornya super luas, ini wide banget visornya gitu ya. Ini menggunakan mekanisme yang masih yang full face. Dan dia sudah applicable dengan anti fog bermerek Pinlock. Jadi sudah ada push pin, ada settingannya. Ini juga sudah terpasang si anti fognya karena dia sudah applicable tadi. Dan yang menarik itu menurut gue mekanisme rekatnya ini smooth banget. Jadi kalau misalnya gua buka, kita buka posisi atas dulu ya. Kita naikin sampai ke atas, ini ada kunciannya di bagian paling terbuka. Seperti ada kunciannya. Waktu kita turunin, plek, ada bunyi. Nah ini ya, ini kunci. Kita lepas kunciannya, dia langsung turun sampai ke bawah gitu ya. Dan kita coba turunin ke bawah pelan-pelan. Nah di sini posisinya lurus banget nih. Cuma sampai titik bawah ada satu step lagi buat kunci. Nah ini kuncian yang pertama dan satu klik lagi buat kunci sepenuhnya. Jadi ini smooth banget. Gue paling seneng mainin visornya Nolan N70 GT ini waktu di jalan karena emang kayak ringan gitu. Dia ngunci, kita turunin, dia tahan lagi, kita kunci lagi. Jadi ini smooth banget untuk si mekanisme rekat visor dari N70 GT ini. Itu yang pertama. Lalu helm ini juga sudah punya sun visor, ada fitur sun visor di sini. Dan fitur sun visor sendiri secara spesifikasi, sun visornya sudah UV 400 protection, jadi sudah ada proteksi untuk sampai ke UV 400. Dan yang menarik soal mekanisme si sun visornya, mekanisme di bagian bawah di sini, dia di sliding, tinggal digeser doang. Ini ringan banget. Dan untuk nutupnya lagi atau nyimpan si sun visornya, angkat si sun visornya, ini tinggal di push aja. Dan ini kayak quick release gitu loh. Tinggal satu kali pencet aja udah balik lagi. Jadi ini yang menarik, jadi berarti ada mekanisme pair di dalamnya gitu ya. Makanya bisa mengangkat instan seperti itu. Kita sekali lagi turunin, smooth banget dan tinggal pencet. Oke, ini gue suka sih untuk mekanisme dari si sun visornya gitu. Lalu helm ini juga sudah applicable menggunakan intercom dari Nolannya, yaitu Encom, Nolan Communication kalau nggak salah kepanjangan seperti itu. Jadi ada area samping di sini ada tulisan Encom, cuman gue nggak pakai karena emang jarang pakai intercom merek tersebut. Gue pakainya cuma pakai Maxto aja yang murah meriah. Kalau misalnya kalian berminat pakai Maxto, ntar gue kasih linknya di bawah atau gue add produk si Maxto-nya. Maxto M2 di sini gue merasa cukup pakai Maxto M2. Dan untuk kalau misalnya kalian pakai intercom dari si Encom tersebut, di belakangnya di sini ini ada tempat untuk menyimpan si baterainya di belakang sini gitu. Jadi detailnya oke sebenarnya buat nyimpan si intercom ya, karena memang udah support banget helm touring ini, udah support banget buat si buat si penggunaan intercom gitu ya. Jadi di situ untuk detailnya. Dan kalau ngelihat lebih detail ya, ada kayak chin curtain di area chin guardnya, ada chin curtain. Dan dia kayak ada wingnya lagi ngelebar kiri kanan, mungkin fungsinya untuk ngebelah aliran udara biar nggak langsung direct ke area leher gitu ya, biar nggak masuk juga dari area bawah ke atas gitu, biar nggak ngerasa dingin. Jadi ini ada belahan di bagian chin curtain, ada wing di area chin curtainnya, dan ini bisa dilepas. Ini berbahan TPU gitu bahannya tuh, cuman dilapis lagi pakai fabric dan juga kulit sintetis ya untuk si chin curtainnya. Dan untuk chin guardnya di sini ngelepasnya gampang banget kalau misalnya mau jadi mekanisme si open face, tinggal di push aja bagian atas sebelah sini. Ini kita push, jadi simple banget buat ngelepasnya. Chin guardnya udah kelepas, detailnya oke, bahannya oke untuk si chin guardnya. Nah sekarang bisa ngeliat beberapa detail dari si interior Nolan N70.2 GT ini. Oke, yang menarik ada fitur advance-nya dari si Nolan ini. Kalau misalnya ngelihat lebih detail di sini ada drawstring atau ada tali serut gitu di sini dengan ada brandingan Nolannya juga. Ini tuh dia punya fungsi tersendiri. Jadi kalau misalnya ngelihat neckrollnya, ini neckrollnya itu ada dua lapisan, ada lapisan dalam dan ada lapisan terluarnya. Ini bagian neckroll. Dan bagian dalamnya ini bisa di-adjust menggunakan drawstring ini, menggunakan tali serut ini. Kalau misalnya kita pakai yang paling kencang, kita tarik tali serutnya, ini bakal lebih mengunci untuk area leher kita. Fungsinya biar angin yang masuk ke area dalam helmnya dari area bawah, kalau misalnya lagi malam, itu lagi dingin, ini bakal ketahan bikin aliran udara tersebut sedikit tertahan di luar, nggak bikin kita kedinginan gitu ya. Terutama buat teman-teman yang emang ada di negara-negara 4 musim, ada musim dingin dan semacamnya, ini sangat diperlukan gitu.
Sedangkan Indonesia ya butuh nggak butuh sih ya, tapi kalau malam kadang-kadang emang butuh juga. Ada fungsi tersebut biar kita lebih ngerasa aman dari angin dan juga mengurangi suara kebisingan yang muncul dari area bawah gitu. Jadi nggak masuk suaranya karena ketahan sama si bagian neck roll ini yang lebih padat gitu dengan ada adjusternya. Lalu selanjutnya ada sistem pengunciannya menggunakan Micromatic Retention System. Ini detail banget, bahannya stainless, bahannya ya namanya helm premium, nggak abal-abal juga untuk kunciannya. Dindingannya juga ada Nolan jelas gitu. Ada tulisan lift to open. Lalu untuk paddingnya bagian depan ada brandingan Nolan. Ini untuk velcro-nya sebenarnya buat kuncian velcro neck roll-nya. Ini ada brandingan Nolan, jadi di branding juga sampai sedetail itu gitu ya. Jadi itu yang menarik. Lalu nuansanya dia warna hitam untuk padding-paddingnya warna hitam, pakai aksen warna merah di sini buat signaturnya dari si Nolan gitu. Jadi ini menariknya, lebih menarik itu bentuk dari si paddingnya, karena paddingnya itu cuma satu, ini menyeluruh terintegrasi cuma satu doang, cheek pad, crown pad, neck roll, dia menyatu jadi satu. Sekarang kita coba buka aja si paddingnya. Oke, udah kelepas paddingnya. Kita simpan dulu shellnya dan IPS-nya. Kita lihat paddingnya, ini paddingnya ya seperti ini, dia nyatu full kayak gitu, dia nyatu full cheek pad, crown pad di sini dan juga neck roll, dia menyatu jadi satu, terintegrasi. Jadi kalau misalnya dilihat ini padding cheek padnya ada di sini, padding cheek padnya cuma diselipin doang kayak gini gitu ya. Jadinya cukup minimalis. Ini padding cheek pad yang sebelah kanan, dan kunciannya dia tinggal dimasukin ke slot kunciannya doang gitu ya. Di sini ada di setiap sekeliling paddingnya tuh ada kuncian 1, 2, 3 di depan gitu. Ini ada kunciannya di depan, dan belakang juga ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini full banget kayak gini, integrasi paddingnya. Dan ini keunikan yang ditawarkan oleh si Nolan sebenarnya. Jadi ini gue belum melihat lagi, belum pernah megang lagi helm dengan desain interior padding yang menyatu menyeluruh seperti ini untuk helm premium. Gue pikir masih di Nolan doang yang versi N seriesnya, yang versi N series untuk adventure. Jadi gue belum menemukan lagi. Ya ini keunikan dari si Nolan, ngebuat paddingnya terintegrasi seperti ini gitu. Jadi ya simple. Yang bikinnya sebenarnya nggak simpel sih, ini bikinnya ribet sebenarnya. Kalau gue pikir lebih simpel kayaknya terpisah gitu. Cuman yang ini pilihannya Nolan menggunakan fitur ini. Dan kita ngeliat IPS-nya, IPS-nya berwarna abu di sini. Ini kelihatan IPS-nya IPS mahal gitu ya. Oke, detailnya rapi banget, ada lubangnya 6, nggak terlalu besar, cuman gue pikir optimal di kecepatan 70 km per jam yang gue bilang tadi. Setelah 70 km per jam, kerasa optimal untuk si ventilasi top air-nya di sini. Dan ada keunikan lainnya. Keunikan lainnya karena dia terintegrasi untuk bagian cheek pad-nya, jadi tidak ada IPS yang menempel di padding, tapi IPS-nya bisa dilepas di sini. Nah, ini bisa dilepas untuk si bagian IPS pipinya gitu. Ini bisa dilepas. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Bisa dilepas untuk yang IPS-nya. Kenapa bisa dilepas? Karena emang dia pengen rapih banget jalur kabel dari si intercomnya. Jadi kalau misalkan masang seperti intercom, dia bisa lewat belakang untuk menyimpan kabelnya, jalurnya, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi dia dibikin rapih lah gitu. Kalau misalnya kalian lihat pun di sini, ini nggak kelihatan ada kabel gitu. Kabel cuma di bagian mekanisme ke modulnya aja. Cuman bagian tengah ini nggak ada kabel rapi waktu gua masang speaker intercom si Maxto ini. Jadi ya oke sih gitu. Soal kerapihan ini oke sih dalamnya gitu. Sekarang kita masuk ke segmen fitment. Tapi yang perlu kalian diingat, dengan padding menyatu seperti ini ada apa ya, impresi fitment yang sedikit berbeda buat gue menggunakan helm Nolan N72 GT ini. Jadi ntar coba disimak sampai akhir apa yang bikin mengganjal di hati soal fitment Nolan N72 GT ini. Oke, sekarang kita masuk ke segmen fitment. Gua bakal jelasin impresi pemakaian dari si Nolan N72 GT ini. Dan menurut gue ini merupakan poin yang cukup penting, cukup krusial buat kalian menentukan mau
beli helm ini atau enggak gitu ya, karena ini walaupun ini apa ya, ini tuh cocok-cocokan juga, nggak semuanya punya penilaian yang sama, cuman seenggaknya bisa tergambarkan lah secara umumnya gitu. Oke, sekarang kita coba. Dan helm ini wajib upsize, ntar gue jelasin. Kita pakai dulu ini, pakai model yang full face. Jadi lengkap menggunakan si chin guardnya. Begini tampilannya untuk mode full face. Di sini gue jelasin yang pertama, dia perlu upsize, wajib upsize menurut gue untuk helm Nolan tersebut. Untuk semua helm Nolan sih, mau yang versi yang X-Lite-nya, yang race-nya, ataupun yang ini, yang versi open face-nya ataupun modular, itu wajib upsize. Karena berkaitan dengan shape dari si head shape dari si IPS-nya gitu. Karena head shape-nya dia intermediate oval ke oval, kan dia untuk pabrikan Eropa atau produk-produk dari Eropa rata-rata dia punya oval shape, head shape-nya, jadi dia perlu upsize untuk di kepala orang Asia gitu. Itu yang poin pentingnya. Lalu poin selanjutnya soal fitment dari padding yang terintegrasi kayak tadi, padding yang menyatu full. Sebenarnya enaknya dia tuh kayak meluk semua gitu ya, jadi kayak meluk semua dari bagian crown pad ke area cheek pad sampai ke leher di sini sampai ke belakang, dia tuh kayak di peluk, enak sih sebenarnya gitu ya untuk sisi tersebut. Cuman jadinya karena dia tidak ada ruang untuk telinga khusus yang terbuka gitu ya, dan tidak ada gap antara crown pad dan juga cheek pad karena menyatu, jadinya ini telinga gue tuh kayak apa ya, kayak ketekan tapi menyeluruh gitu, nggak terpusat. Itu sih, itu yang kerasa sama gue. Ternyata kita kayak nempel semua jadinya di situ. Dan problemnya waktu gue pakai kacamata, mungkin di awal-awal kayak ya udah sih masih aman gitu ya. Kalau pakai kacamata tipis kayak gini, ini masih aman. Coba gue buka deh bentar ya si chin guardnya, lebih jelas. Oke, simple banget ngebukanya. Even sambil dipakai kayak gini bisa kita lepas. Ini pakai frame yang tipis, gue kayak masih kayak oke, nggak ada masalah, nggak ada kendala gitu. Cuman waktu gue pakai frame yang sedikit agak tebal, gue pakai sunglasses di sini buat sampelnya. Ini telinga gue sedikit ketahan karena telinga gue nempel ke apa ya, ke si kepalanya, jadinya ruangannya cukup sempit sih. Pertama pakai setengah jam masih aman, cuma 1 jam gue perlu sering adjust lagi, sering setting ulang lagi si kacamatanya biar nggak terlalu menekan. Itu aja sih buat gue pribadi ya. Buat teman-teman yang lain mungkin punya impresi pemakaian yang berbeda gitu. Cuman itu masih tahap apa ya? Ya udah sih masih oke lah gitu. Ya, untuk sun visor-nya waktu kita pakai kacamata ini masih aman. Kayak kurang turun sedikit nampaknya. Coba kita buka dulu. Ya kurang turun sedikit sebenarnya untuk sun visor, cuman ya masih oke lah ya gitu. Di sini warnanya sedikit biru untuk warna sun visor. Kalau di dalam tuh dia ada kayak ada biru-birunya gitu, nggak pure smoke. Itu dan untuk keseimbangan bobotnya helm ini, waktu pasir ngebuka dia visornya ini lumayan, bobotnya lumayan sih karena ada mount mungkin ya, jadi kerasa tertumpu di bagian atas itu. Tapi kalau diturunin si visornya di sini dia kayak lebih merata. Sekarang waktu kita turunin visornya bobotnya kayak lebih merata, cuma waktu kita naikin kerasa bobotnya ada di atas gitu. Itu doang. Dan dengan bentuk yang terintegrasi dengan cheek pad yang tidak terpisah, jadinya dia kunciannya kan nggak seerat, nggak sengunci cheek pad yang terpisah yang konvensional gitu ya menurut gue. Jadinya bobot itu tertumpu di area tengah buat nahan beban dari si helmnya. Karena bagian bawah kiri kanannya ini kurang mengunci, atau mungkin fitment di gue tidak pas secara menyeluruh. Itu aja sih. Itu aja concern dari gue. Dan selebihnya soal kekedapan. Jadi waktu gue pakai di jalan, gue pakai lagi si ininya ya. Si chin guardnya buat ngejelasin impresinya lebih enak. Oke, dengan mode full face kayak gini, waktu kebuka visornya ya seperti pada umumnya aja,
si helm gitu ya, helm full face ataupun open face umum banget. Cuma untuk kita turunin si visornya ini lebih kedap, jauh lebih kedap. Di jalan pun seperti itu, aku gak pakai di jalan. Waktu dipakai di jalan itu tidak ada suara kebisingan yang terkonsentrasi di satu titik. Semuanya rata menyeluruh, bagian area bawah juga minim untuk noise-nya, hanya terdengar di area ventilasi, itu pun kedengarannya cukup kecil dengan ventilasi terbuka gitu ya. Dia nggak sampai berisik banget, cuman masih aman aja, dan terdengarnya juga di kilometer 80 km per jam ke atas, jadi itu masih wajar banget ada tingkat kebisingan di speed di atas 80. Dan ya overall gue nggak ada keluhan soal kebisingan di helm ini, cukup nyaman. Begitupun waktu kita buka si chin guardnya di sini, kita buka seperti ini jadi mode open face gitu ya. Ini beneran kayak enak, kedapnya cukup gitu lah, apalagi tutup visornya di sini, ini cukup kedapnya. Dan ya concernnya mungkin soal ventilasi, gue perlu sedikit takin buat dapetin debit udara lewat si visor gitu. Cuman ya overall ke depannya oke lah. Jadi ya itu sizingnya, fitmentnya sedikit tricky, tetap nyaman. Ada yang lebih nyaman, tapi ini juga nyaman. Fiturnya oke, teknologinya oke. Jadi antara menarik dan ragu, cuman lebih condong ke menarik helm ini dengan segala fitur-fitur dan teknologinya gitu. Ntar kita masuk di conclusion, di alasan akhir, di kesimpulan akhir soal soal helm dari si Nolan N72 GT ini. Helm ini Nolan N72 GT. Ditulisnya kan N70.2 GT. Helm ini harganya emang nggak murah. Fluktuatif lah, dari pertama rilis sampai ke sekarang harganya dinamis, cuman nggak jauh di angka range 6 juta sampai ke 7 juta gitu. Waktu gue beli itu, gue lupa, mungkin sekitar 6,8 apa. Gue beli itu di IMHEX, di event IMHEX kemarin, akhir tahun lalu, dan itu pun jarang banget dipakai sih helmnya. Ini jarang banget dipakai helm Nolan ini. Gue beli 6,8 dan kalau gue ngeliat marketplace sekarang harganya di kisaran 6,2 sampai 6,8, tergantung liverynya juga, tergantung finishingnya, ada yang solid ataupun yang graphics, itu beda harganya juga, tergantung distributornya juga atau lokasi. Jadi ya berbeda range-nya dari sekian dari harga 6 juta sampai 6,8 lah ya untuk helm Nolan N70.2 GT ini gitu. Dan dengan harga tersebut sebenarnya kita membeli kesan premium dari brand Nolan, karena untuk orang umum, masyarakat awam gitu ya, mereka itu taunya helm premium itu ya Nolan dan EGV, sedangkan helm Arai, Soi, Kabuto atau helm Jepang atau helm Scorpion malah gitu, Shark, itu mereka pada ngatur kalau itu helm oke, helm bagus gitu ya. Mereka taunya Nolan. Jadi kalau misalnya kalian pakai mudik helm ini dan ketemu keluarga, teman-teman yang awam dengan otomotif, mungkin bakal langsung kaget ngelihat helmnya mahal nih gitu ya. Padahal ya masih banyak helm mahal lain juga atau helm premium lainnya juga masih banyak gitu. Cuman ya identikalnya ada di Nolan untuk orang-orang awam. Gue ngeliatnya seperti itu sih. Dari zaman-zaman 2000 awalan lihat Nolan N62, N60 gitu ya, kayak wah Nolan nih. Padahal ya masih banyak kan helm premium lainnya gitu. Jadi itu brand image-nya udah melekat helm premiumnya di Nolan. Dan secara menyeluruh, secara fitur ini juga menarik, fiturnya banyak banget fiturnya. Teknologinya yang disematkan banyak, style juga dia punya ciri khas dari si Nolan N72 GT ini. Dan yang paling penting, dengan konfigurasi yang banyak, helm ini bisa mengakomodir sesuai kebutuhan kalian. Butuh full face bisa full face, butuh open face bisa open face, butuh helm lucu bisa lepas semuanya gitu, pakai pick doang. Cuman ya kalau buat gue pribadi, gue prefer menggunakan helm ini jadi tipe open face seperti ini. Open face kayak gini udah cukup buat gue dipakai harian, kayaknya lucu gitu maksudnya. Atau malah tanpa ada visor sekalian, cuman gue prefer seperti ini, atau malah dipakai buat boncengar sekalian. Kalau misalnya pakai touring, pakai yang proper, pakai helm ini ya, yang udah jelas keamanannya gitu ya, safety-nya jelas, pakai helm ini buat boncengar itu juga nggak salah. Itu sih pilihan gue sih ya, secara subjektif gue bakal pakainya seperti itu kemungkinan. Ya jadi
Sekian review dari gue soal Nolan N72 GT ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu kalian buat yang lagi cari helm premium modular crossover. Ini salah satu opsinya. Dan ya, itu pengalaman dari gue, sharing dari gue, review dari gue soal Nolan ini. Dan terima kasih supportnya buat Acunobi sejauh ini. Terima kasih untuk likes-nya, untuk share, untuk subscribe. Gue nggak nyangka bisa ada hampir 30.000 orang ngeklik tombol subscribe buat Acunobi. Gue happy banget dan terima kasih banyak buat supportnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.